Dalam kasus ini, kedua-duanya sama-sama bersalah karena Dr. Reza Gladys telah melakukan penyuapan dan Nikita Mirzani telah menerima suap dari Dr. Reza Gladys. Tidak adil kalau hanya Nikita Mirzani saja yang dijadikan tersangka. Nikita Mirzani bakal siapkan serangan balasan setelah resmi menjadi tersangka kasus dugaan pengancaman dan pemerasan sekaligus tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys. Nikita Mirzani mengaku akan balas dendam jika kasus ini berakhir. Nikita Mirzani menyebutkan caranya membalas dendam akan dilakukan dengan hati-hati. Terakhir, Nikita Mirzani memberi peringatan kepada musuh-musuhnya untuk berhati-hati setelah kasus ini selesai. Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya sebagai tersangka pada Kamis 20 Februari 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi mengatakan Nikita Mirzani diduga melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau TPPU. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Dalam laporannya, Reza Gladys menuduh Nikita Mirzani menjelek-jelekan namanya serta produk miliknya melalui siaran langsung. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nikita Mirzani dijadwalkan akan diperiksa pada 3 Maret 2025. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ini beneran Nick Mir tersangka? Tiba-tiba aku bangun tidur, buka HP, buka sosmed, tiba-tiba lihat berita Nick Mir tersangka. Ini beneran apa enggak sih? Soalnya aku lihat postingan di detik.com, itulah apalah pokoknya. Soalnya Nick Mir masih aja santai-santai tuh ngomen. Dia ngomen alhamdulillah. Berarti beritanya kayak mana ini? Apa maksudnya? Terus aku buka sosmed Panda babunya Sela Saukia. Beneran dia koar-koar Nick Mir itu udah tersangka guys. Tapi aku melihat story Nick Mir lagi. Sama guys, sama komenan dia yang di detik.com itu sama aja santai dia guys. Tapi menurut kalian Nick Mir betulan tersangka dan akan pakai baju orange? Coba kalian komen di bawah guys. Kok bisa Kak Nick Mir sama Bang Mail itu jadi tersangka? Tenang aja dulu, karena menurut gue ini bagian terserunya. Karena gue yakin banget seorang Nikita Mirzani sama Bang Mail itu pasti punya kartu trufnya tersendiri. Dan mereka cuma menunggu aja nih momen yang pas untuk ngelemparin kartu itu. Jadi perseteruan ini baru aja dimulai. So, semoga semuanya dapat berakhir dengan baik-baik aja dan semuanya juga dapat terselesaikan dengan secepat-cepatnya dan kita lihat aja siapa yang menang, siapa yang kalah. Lucu aja sih, ya lucu aja, sangat lucu. Semua tokoh-tokoh yang suka bikin huru hara di media sosial satu persatu berurusan dengan hukum. Pertama, Ratu Entok yang koar-koar sombongnya selangit, akhirnya kena penjara 4,5 tahun. Yang kedua, wanita yang merasa paling wanita, Isa Sega. Nah, sekarang lagi bermasalah juga dan dimasukkan di penjara di Malang. Nah, yang paling mutakhir adalah Nikita Mirzani tersangka karena menerima uang dalam artian dia memeras katanya sebesar 4M. Biar koar-koar kayak apa Nikita Mirzani ingin mencari kebenaran, tapi uang itu diterima kan? Baru-baru tim Cyber Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya IM sebagai tersangka Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan atau TPPU, yang dimana Polda Metro Jaya keduanya menjadi tersangka setelah dilaporkan terkait pemerasan hingga pengancaman melalui media elektronik. Yang melaporkan adalah seorang dokter atas nama Dr. Reza Gladys sekaligus pengusaha skincare. Diduga dokter tersebut mengalami kerugian sampai 4 miliar. Apakah Nikita Mirzani bisa ditahan? Bisa jadi, karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Terus apa yang bisa dilakukan dalam posisi Nikita Mirzani? Ada 2 cara, yaitu melakukan permohonan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya atau di Mabes Polri sebagaimana dalam Perkapolri 6 tahun 2019, dan juga bisa mengajukan permohonan pra-peradilan sebagaimana pasal 77 sampai dengan pasal 83, pasal 95 sampai dengan 97 KUHP. Kita tunggu saja kelanjutannya. Wassalam.
Nikita Mirzani ditetapkan jadi tersangka atas kasus pemerasan dan pencemaran nama baik. Menurut saya pribadi, kasus Nikita Mirzani ini harus diselidiki lebih lanjut. Dr. Reza Gladys tidak akan menutup mulutnya Nikita Mirzani apabila Nikita Mirzani tidak mengetahui fakta keburukannya Dr. Reza Gladys. Semua berawal dari produk skincare yang dijual oleh Dr. Reza Gladys. Nikita Mirzani mengetahui fakta keburukan Dr. Reza Gladys sehingga Dr. Reza Gladys berusaha untuk menyuap Nikita Mirzani agar Nikita Mirzani menutup mulut dan tidak berbicara tentang keburukan Dr. Reza Gladys. Dalam kasus ini, kedua-duanya sama-sama bersalah karena Dr. Reza Gladys telah melakukan penyuapan dan Nikita Mirzani telah menerima suap dari Dr. Reza Gladys. Kalau menurut saya pribadi, tidak adil kalau hanya Nikita Mirzani saja yang dijadikan tersangka karena kedua-duanya bersalah. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, saya membela Nikita Mirzani karena siapapun yang berada di posisi Nikita Mirzani akan melakukan hal yang sama. Siapa sih yang tidak butuh uang? Siapa yang tidak butuh uang? Nikita Mirzani menerima uang tersebut dari Dr. Reza Gladys atas dasar sukarela, tidak ada paksaan apapun. Beda dengan para koruptor yang sudah memakan uang rakyat secara diam-diam. Di sini kita harus bisa membedakan antara diberi sama mencuri. Nikita Mirzani ini kan diberi, kalau koruptor itu mencuri. Breaking news hari ini yang paling menghebohkan, apa itu? Nih dia, Polda Metro Jaya tetapkan Nikita Mirzani menjadi tersangka kasus pengancaman dan pemerasan yang dilaporkan oleh Dr. R. Tuh, shock nggak? Shock nggak tuh? Karena kan selama ini Mbak Nikita ini yakin banget ya tidak melakukan tindakan itu ya. Tapi kalau sampai ditetapkan menjadi tersangka, berarti minimal ada 2 alat bukti yang cukup dan sah yang bisa dibuktikan oleh terlapor ya. Tapi apapun itu, semoga Mbak Nikita itu bisa melewati persoalan ini dengan baik. Kalaupun Mbak Nikita tidak bersalah ya semoga bebas dari penjara. Terus juga pihak kepolisian juga bisa secara adil dan terang benderang untuk mengungkap kasus ini ya. Karena jujur aja sih dengan adanya Doktif, terus Nikita Mirzani, terus beberapa orang-orang yang mereview skincare itu cukup membantu masyarakat sih. Tapi jangan sampai tujuan membantu masyarakat ini nanti bisa goyah oleh hal-hal lain yang bisa membuat para reviewer ini menjadi tersangka yang kemungkinan bisa dimasukkan ke dalam penjara. Jangan sampai karena kan kemarin Mbak Nikita ini baru aja damai sama anaknya Mbak Laura, jadi kemarin baru bahagia. Jangan sampai belum ada 1 minggu sudah mendapatkan berita yang nggak enak gitu. Semoga Mbak Nikita kuat, semoga tim hukumnya bisa membuktikan kalau Mbak Nikita ini tidak bersalah. Tapi ya siapapun yang memang bersalah ya dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nikita Mirzani telah menjadi tersangka atas kasus pemerasan terhadap Reza Gladys. Reza Gladys itu merupakan seorang dokter kecantikan dan juga seorang pebisnis, gengs. Dia itu melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian dikarenakan dia merasa diperas oleh Nikita Mirzani bersama asistennya yaitu Mail. Dia merasa terancam oleh Nikita Mirzani karena diharuskan untuk mentransfer Nikita Mirzani sebesar 5 miliar rupiah agar Nikita Mirzani itu tutup mulut terhadap skincare-nya Reza Gladys. Intinya mah Reza Gladys itu nggak mau Nikita Mirzani nge-review skincare-nya dengan kata-kata yang jelek. Itu menurut Reza ya, tapi menurut Nikita Mirzani, kalau duit tersebut merupakan duit endorsement yang ditransfer oleh si Reza Gladys dikarenakan Nikita Mirzani selama setahun ke depan diharuskan untuk mereview baik produk skincare-nya Reza Gladys. Si Dr. Reza ini merasa kalau dia itu diancam dan diperas, tapi kalau kata Nikita Mirzani ini merupakan duit endorse. Kalau kata Nikita Mirzani sih, mana ada orang diperas tapi mau dengan sukarela untuk mentransfer. Dari segi Nikita Mirzani itu merasa bahwa dia sama sekali tidak ada unsur pengancaman. Malahan katanya si Reza Gladys, kalau udah mau setahun nih tolong kabarin ya biar gue transfer lagi gitu. Siapa yang bener ya?
Tapi gini deh, kalau kita sebagai orang umum ya melihat bahwa kalau emang produk skincare Reza Gladys ini baik-baik aja, ya seharusnya dia itu tidak mentransfer uang ke Nikita Mirzani kalau emang dia itu merasa terancam, ya nggak sih? Ya kalau emang produk skincare Reza Gladys itu emang bagus, ya kenapa dia harus takut sama Nikita Mirzani? Kalau mau di-review aja. Semoga masalah ini cepat selesai dan siapa yang jujur itulah yang menang. Kalau menurut gue pribadi sih kayaknya yang betul itu adalah Nikita Mirzani. Itu sih menurut gue, gimana menurut kalian?